Halo, kita ketemu lagi di video untuk kuliah literasi digital. Jadi dalam pertemuan ini kita akan membahas keamanan digital atau digital security. Kita akan melihat bahwa dalam pemanfaatan eh, teknologi informasi dan komputer dengan segala macam platformnya, itu di samping memiliki keuntungan juga ada resiko, ada kemungkinan merugikan dari pengguna ya. Jadi meskipun eh, apa kegiatan ini materi ini sangat berkaitan dengan pemanfaatan TIK, ini harus diketahui juga oleh masyarakat umum, masyarakat awam yang saat ini secara masif menggunakan perangkat komputer ya, baik software, hardware, dan perangkat lainnya. Baik, kita mulai. Jadi kejahatan komputer ini di istilah bahasa Inggrisnya adalah cybercrime ya. Jadi kejahatan yang melibatkan komputer dan jaringannya. Jadi komputer ini digunakan sebagai alat kakas untuk melakukan kejahatan, atau mungkin juga komputer itu menjadi target dari kejahatan yang dapat membahayakan keamanan dan masalah terutama ya berkaitan dengan keuangan. Yang disebut dengan komputer ini dalam berbagai bentuk ya, bisa laptop, bisa personal komputer, sampai dengan smartphone misalkan. Nah, secara internasional terjadi juga yang namanya cybercrime, tapi ini mungkin melibatkan mungkin pemerintah atau mungkin lembaga lainnya yang terlibat dalam kejahatan dunia maya. Ya, contohnya ini adalah spionase ya, terutama antar misalkan negara yang bermusuhan, pencurian dengan masalah keuangan ya, dan kejahatan lintas batas lainnya. Nah, kejahatan ini mungkin memiliki istilah yang sedikit berbeda. Biasanya ini disebut sebagai cyber war ya, atau perang cyber. Kita tidak membahas itu. Fokus kita dalam materi kali ini adalah cybercrime atau kejahatan cyber. Kenapa dibutuhkan? Contohnya adalah data dari sumber Direktorat Kepolisian Republik Indonesia ya, bahwa bahkan Polri sendiri ya, kepolisian negara kita itu sampai punya direktorat khusus untuk tindak pidana cyber di Barreskrim Polri ya. Dari data yang didapatkan Polri via Komeninfo ya, bisa dilihat bahwa dari 2015 sampai dengan 2019 itu ada kecenderungan untuk kejahatan cybercrime itu ada peningkatan ya, berbagai bentuk ya, mulai dari kejahatan keuangan dan kejahatan-kejahatan lainnya yang merugikan masyarakat yang dilaporkan dan ditangani oleh Kepolisian Republik Indonesia. Jadi kita perlu belajar yang namanya digital security atau keamanan digital, yaitu proses untuk memastikan bahwa setiap penggunaan layanan digital, apapun yang Anda gunakan, email, menggunakan aplikasi, melakukan transaksi dengan e-banking, atau pemesanan makanan melalui e-commerce seperti GoFood misalkan, baik secara daring atau dalam jaringan maupun luring di luar jaringan, dapat dilakukan secara aman dan nyaman ya. Dengan kata lain, tidak merugikan terutama customer. Bukan hanya untuk mengamankan data yang kita miliki, tetapi juga terutama untuk melindungi data pribadi yang bersifat rahasia yang bisa digunakan oleh orang-orang yang tidak berhak untuk mengambil keuntungan. Jadi problemnya ini adalah pada masyarakat ya. Masyarakat bisa jadi korban dari cybercrime. Jadi kita semua itu harus paham dengan konsep digital security.
Ini contoh saja ya, bahwa bahkan untuk anak-anak yang mulai belajar memanfaatkan media sosial misalkan, atau menggunakan aplikasi berbasis web ya, memanfaatkan laptop, PC ya, belajar online misalkan, ini harus mulai diberi pemahaman mengenai keamanan digital. Misalkan, ya di sini disebutkan jangan memberikan data-data pribadi kepada orang yang tidak dikenal melalui media online. Lalu jangan pernah misalkan anak-anak bertemu dengan orang yang kenal secara online karena ini bisa dan umumnya berbahaya. Juga harus selalu ada komunikasi yang baik dengan orang tua. Misalkan ada apa yang dikenal sebagai cyberbullying ya, perundungan secara online, atau mungkin juga ini yang paling parah ya, ada predator apa untuk anak-anak misalkan ya yang di luar sana, segera dilaporkan kepada guru atau terutama kepada orang tua. Ajarkan anak-anak untuk bersifat ramah ya, tetapi juga waspada pada saat memanfaatkan media online. Lalu juga hati-hati dalam posting sesuatu ya, jangan dibiasakan untuk segala rupa diposting karena ini biasanya menjadi sumber masalah, dan itu bukan hanya untuk anak-anak tetapi juga untuk orang dewasa. Istilah di sini adalah oversharing ya. Jadi misalkan pengguna medsos terlalu banyak mengumbar data pribadi yang ternyata di kemudian hari di satu sisi bisa dimanfaatkan orang lain ya, di sisi lain juga bukan tidak mungkin akan merugikan dirinya sendiri. Ini disebutkan sebagai your biggest security risk could be you. Wah, berarti resiko keamanan yang paling besar ternyata adalah para pengguna ya, dimana misalkan contoh paling sederhana nama, alamat, tempat tanggal lahir, hal-hal seperti itu adalah bersifat privacy dan harus dilindungi ya, apalagi kalau sampai dengan posting misalkan nomor kartu kredit, nomor rekening dan seterusnya. Oke, jadi hati-hati ya pada saat terutama penggunaan media sosial, jangan sampai segala rupa dibagikan foto-foto pribadi ya. Tidak perlu semuanya harus dibagikan di media sosial. Baik, nah ini juga yang namanya digital security berkaitan erat dengan computer security ya, karena keamanan komputer itu yang kita pakai, yang harus kita amankan. Konsepnya ini ada 3 ya, kalau disingkat itu adalah CIA ya, yang C-nya itu adalah confidentiality atau kerahasiaan, I-nya itu atau I-nya itu adalah integrity ya, integritas, lalu yang E-nya itu adalah availability, ketersediaan. Data harus terlihat dan hanya dapat diakses untuk mereka yang terpilih dan memiliki hak akses untuk melihatnya. Rahasia, contoh paling sederhana adalah password, itu jangan diberitahukan kepada orang lain karena itu adalah sesuatu yang bersifat pribadi dan rahasia. Ya, kalau password orang lain tahu ya itu namanya bukan password lagi. Ya, jadi orang bisa mengakses data milik kita dengan mudah. Kerahasiaan. Lalu integrity atau integritas. Data yang terlihat dan tersimpan harus dapat diandalkan dan akurat. Data yang salah bisa mengakibatkan kerugian dan pengambilan keputusan yang salah dan tidak boleh rusak. Pengguna harus dapat mempercayai data ini. Ya, Anda melihat tabungan, Anda melihat jumlah saldonya, memang jumlah saldonya seperti kenyataan yang misalkan ada di rekening milik Anda. Tidak berkurang, tidak bertambah. Itu contoh dari integrity. Lalu yang terakhir adalah ketersediaan. Data itu harus diakses saat pengguna menginginkannya, Anda membutuhkannya. Ya, misalkan Anda sudah melakukan pemotretan menggunakan smartphone, ya hasil potretnya bisa dengan mudah dibuka, ya, dilihat, ya, meskipun misalkan terjadi kecelakaan atau bencana. Ya, bahwa data-data pribadi, data-data rahasia, data-data yang bermanfaat untuk Anda
meskipun misalkan smartphone-nya hilang, meskipun laptopnya itu rusak, tapi masih dapat diselamatkan ya, karena ini adalah berharga ya. Baik, jadi itu konsep CIA dari computer security. Nah, kita harus juga mengenal ya, banyak sekali sebetulnya ancaman keamanan komputer, tapi di kuliah kali ini kita akan melihat 9 ya, sebetulnya ini turunan ya. Kita akan belajar malware, ternyata malware juga banyak jenisnya. Kita mulai dari istilah yang namanya phishing. Dalam serangan phishing, ya pelaku memberikan pesan email ke pengguna yang tidak curiga ya. Jadi Anda akan menerima email seakan-akan dari lembaga yang resmi ya, di mana biasanya email tersebut ada tautan, mungkin link, mungkin aplikasi executable atau exe yang jika diklik itu akan mengumpulkan informasi pribadi. Atau mungkin juga emailnya itu berupa questionnaire atau survei, di mana Anda akan mengisi dan Anda akan dijanjikan hadiah, misalkan berhadiah smartphone, berhadiah motor, berhadiah mobil atau uang tunai dan seterusnya. Jika Anda mengisi, padahal data yang diisi itu adalah data-data pribadi. Nama, alamat, nomor rekening, nomor sekolah, nama ibu, nama ayah, dan seterusnya. Nah, setelah mendapatkan data tersebut, para penyerang yang memanfaatkan phishing, misalkan lewat email, menggunakan informasi ini untuk melakukan aktivitas penipuan, mengatasnamakan Anda untuk mengambil ATM misalkan, atau rekening, atau mungkin hal-hal lain yang akan merugikan. Jenis serangan ini sering berhasil karena pesan email tampaknya berasal dari sumber yang dapat dipercaya. Hati-hati ya, pastikan bahwa Anda akan melakukan cek dan recheck jika mendapat email yang seakan-akan itu adalah dari lembaga resmi, atau mungkin juga lembaga resmi namanya, tetapi link emailnya itu rada-rada ya dalam tanda kutip aneh ya, atau tidak. Anda harus bisa cek lagi di web misalkan di Google, betul tidak link websitenya seperti itu ya. Kadang-kadang juga ada yang mengatakan, misalkan mengatasnamakan sebuah bank, tapi ternyata pada saat dilihat websitenya itu tidak sama dengan bank resmi. Itu contohnya ya untuk phishing. Yang kedua adalah password cracking ya. Jadi ada beberapa hal yang bisa mengetahui password Anda, tapi hal yang paling utama dan terutama ternyata karena passwordnya lemah ya, bukan passwordnya kuat. Maksudnya lemah apa? Mudah ditebak. Beberapa penelitian menyatakan ternyata banyak sekali orang yang menggunakan passwordnya adalah angka 1, 2, 3, 4. Artinya apa? Mudah ditebak. Passwordnya itu menggunakan nama binatang kesayangan, nama kucingnya misalkan, atau passwordnya menggunakan tanggal lahir ya, hari ulang tahun. Itu mudah sekali untuk ditebak. Jadi yang harus Anda lakukan adalah membuat password yang kuat. Pembobolan kata sandi selain bisa menebak ya, seperti saya sebutkan, juga bisa menggunakan keylogger. Ada aplikasi ya dalam bentuk sebuah bentuknya seperti flash disk, itu punya program yang bisa mengidentifikasi password. Tetapi kalau passwordnya kuat, itu akan semakin sulit untuk dibongkar. Hati-hati juga dalam rekayasa sosial ya. Ada orang yang ngaku-ngaku misalkan pegawai bank, minta PIN ATM Anda. Nah, tidak boleh ya. Bahkan pegawai bank pun tidak tahu PIN ATM Anda. Tidak boleh itu diberikan. Yang lain-lain misalkan adalah menggunakan alat pembobol kata sandi. Tetapi tolong diingat ya, semakin kuat, semakin kompleks passwordnya, itu akan semakin sulit untuk dibobol. Oke. Selanjutnya adalah malware. Malware ini adalah berbagai perangkat lunak ya, sebetulnya aktivitas yang membahayakan sistem komputer, data, dan identitas online. Ini bisa disebut
perangkat lunak yang berbahaya ya, makanya disebut sebagai malware. Nah, malware ini ada banyak macamnya. Ya, kita akan lihat satu-satu. Yang pertama, yang paling populer ya dan yang paling awal itu adalah komputer virus ya atau virus ya. Virus adalah bagian dari perangkat lunak ya, tolong jangan ketukar disebut virus karena memang perilakunya seperti virus yang kena manusia, tapi tolong jangan Anda sampai beranggapan bahwa virus komputer bisa kena ke manusia. Ini adalah program yang bisa nempel ke program lain, dan program tersebut jika dijalankan oleh program lain, misalnya sebuah file dibuka oleh file lain, maka akan segera menyebar ke banyak program tanpa sepengetahuan atau sepersetujuan dari pengguna. Istilahnya adalah menginfeksi ya. Jadi kalau ada pemberitahuan your file is infected, artinya filenya sudah kena virus. Jika filenya dibuka atau digunakan, virus akan menyebar ke berbagai aplikasi yang diinstal di PC misalkan atau di laptop, bahkan bisa mengenai ke sistem operasinya. Bahkan di sini bisa disebutkan virus bisa menginfeksi sektor boot hard drive dari PC Anda sehingga Anda tidak bisa menjalankan sama sekali laptopnya. Ya. Karena file untuk memulai sistem operasi itu sudah dirusak oleh virus. Nah, virus sering membawa muatan berbahaya ya. Mulai dari yang memperlambat penggunaan laptop, misalkan Anda mau buka aplikasi kok jadi lama sekali ya. Anda mau ngetik loh kok ini ngetiknya bisa ngetik sendiri padahal Anda tidak memijat keyboard, sampai dengan seperti yang saya sebutkan tadi merusak ya, komputer tidak bisa jalan sama sekali akibat komputer virus ya, virus komputer. Nah, malware yang lain ini adalah worms ya. Worms mungkin cacing ya kalau dalam bahasa Indonesianya. Worm mirip dengan virus ya karena mungkin memiliki muatan berbahaya, namun worm dirancang katanya untuk menyebar secara otomatis dari komputer ke komputer melalui jaringan ya, network, mulai dari LAN ya, local area network, sampai dengan internet. Mirip dengan virus ya, jadi konsekuensinya adalah worm dari mulai bisa mengganggu, memperlambat jaringan komputer sampai dengan merusak. Jadi worm bisa menghapus file yang ada di sebuah website ya, bahkan juga bisa mengarahkan pengguna ke website palsu ya yang bisa mengandung berbagai macam malware yang lain, bahkan bisa menukar switch, tombol dan seterusnya. Yang paling ringan ya mirip sebetulnya dengan virus tadi, worm akan mengkonsumsi bandwidth jaringan sehingga akses ke jaringan itu akan semakin lambat. Ya contoh misalkan Anda akan login ke e-learning ya, ternyata e-learningnya sudah kena worms. Jadi mau login tuh susah sekali, seakan-akan banyak sekali orang yang akan login padahal tidak. Nah itu ciri-ciri bahwa jaringannya terkena worms. Selanjutnya ada trojans ya. Jadi kalau dalam cerita Yunani kuno ada kuda Troya ya, Trojan horse. Bagaimana pasukan musuh bisa menyelundup dalam patung sebuah kuda ya, patung kuda raksasa ada di dalam patung kudanya, seakan-akan bahwa pasukan yang akan menyerbu kota Troy itu sudah menyerah pada saat kudanya masuk ke dalam benteng. Pasukannya keluar lalu membuka gerbang dan pasukan yang tadinya disangka sudah pergi itu menyerbu menghancurkan kota Troy, yaitu legendanya ya. Tapi ini mirip-mirip namanya, jadi seakan-akan Anda mendownload aplikasi game misalkan atau aplikasi utility
yang mungkin kelihatannya tidak berbahaya, tapi di dalamnya itu ada malware. Malware ini disebut sebagai trojans, ya. Jadi pada saat diinstal, pada saat digunakan, nah trojansnya, malwarenya itu mulai beraksi, ya. Belakangannya memang akhirnya seperti virus atau worm. Trojan dapat melakukan hal-hal buruk ke komputer, tetapi kemungkinan besar adalah untuk mengumpulkan informasi yang berharga, ya. Hati-hati, ya. Kalau Anda misalkan mau install, pastikan bahwa sumber aplikasi tersebut, ya, biasanya freeware atau aplikasi yang gratis, itu harus bisa dipercaya dan sudah dicek oleh antivirus. Nanti kita akan bahas mengenai antivirus. Selanjutnya adalah spyware, ya. Kalau tadi malware, sekarang istilah spyware. Kalau spy, ya, kalau diterjemahkan itu kan menjadi mata-mata. Nah, malware ini memang secara spesifik dibuat, disebarkan untuk mengirimkan informasi ke pihak ketiga, ya. Biasanya menargetkan pengguna dengan iklan pop-up. Hati-hati jika Anda masuk ke sebuah website, terus keluar iklan, atau mungkin keluar tab baru, ya, di browser, dengan misalkan apakah mendapat hadiah, apakah mendapat instalasi aplikasi gratis, ya. Pada saat diklik, spyware-nya masuk dan meninfeksi aplikasi-aplikasi lain dan akan memantau dan mengumpulkan informasi tanpa kita sadari. Ya, biasanya ini dimanfaatkan oleh pihak ketiga untuk meraih keuntungan. Itu yang disebut sebagai spyware. Dan yang terakhir ini adalah ransomware. Ini beda lagi, ya. Kalau dari kata-katanya, ransom itu adalah tebusan. Jadi ada beberapa trojan baru yang sangat jahat, ya, disebut ransomware, di mana trojan ini mengenkripsi file pada sistem seperti foto, musik, dan dokumen. Anda masuk ke laptop, Anda tidak bisa mengakses file-file milik Anda. Kenapa? Karena filenya akan dienkripsi. Nah, biasanya trojan atau ransomware ini akan membuat pengumuman Anda harus menebus uang sekian juta rupiah misalkan dan harus ditransfer ke tempat rekening tertentu. Jika sudah ditebus dengan uang, ya, atau mungkin keuntungan dalam bentuk apapun, biasanya akan diberikan key atau kunci untuk membuka enkripsi tersebut. Enkripsi itu filenya diacak. Jadi tidak bisa dibuka oleh aplikasinya, tidak dikenal oleh aplikasinya, tidak dikenal oleh operating systemnya. Tetapi biasanya meskipun tebusan sudah dikirimkan dalam bentuk uang misalkan, filenya tetap sudah rusak. Ini, ya, kenapa disebut trojan yang jahat, ya, ransomware. Sudah dikunci, ya, sudah minta tebusan, sudah yang disandaranya datanya itu sudah nurut, tapi ternyata datanya tetap rusak. Ya, ini sangat berbahaya yang namanya ransomware. Dan yang selanjutnya adalah DOS attack. DOS ini singkatan dari denial of service. Jadi menolak layanan, ya. Anda mau menggunakan aplikasi ternyata tidak bisa masuk, sudah bisa masuk, memilih menu tidak bisa dilaksanakan. Kenapa? Karena DOS attack atau serangan DOS ini akan membanjiri situs web atau layanan, ya, e-commerce misalkan, dengan ribuan permintaan akses, begitu banyak sehingga tidak bisa menangani semuanya, macet. Banyak sekali misalkan yang menggunakan aplikasi atau yang login pada satu saat sehingga customer yang membutuhkannya tidak bisa masuk. Serangan DOS sering melibatkan ribuan komputer dari seluruh dunia, semuanya meluncurkan beberapa permintaan terhadap situs web atau layanan target sehingga sulit untuk dicegah.
sehingga setelah serangan dimulai membuat situs target akan tidak tersedia. Pelayanannya dihentikan secara paksa oleh DOS attack ya. Misalkan menyerang situs perbankan ya, jadi orang tidak bisa transaksi keuangan, bisa menyerang e-commerce misalkan ya, dan seterusnya. DOS attack ini juga sangat berbahaya dan biasanya ke website di internet. Baik, kita sudah melihat ancaman-ancaman ya, dari sekian banyak ancaman. Nah, bagaimana kita sebagai pengguna komputer dapat mencegah ancaman tersebut? Ada beberapa hal yang sederhana yang bisa dilaksanakan saat ini juga ya. Bagaimana kita bisa meningkatkan digital security, mulai dari strong password ya, password yang kuat ya, sampai dengan firewall. Baik, kita akan bahas satu-satu. Yang pertama adalah password yang kuat ya. Tadi saya sudah menyinggung sebetulnya bahwa jangan sampai Anda membuat password atau PIN ya, PIN ATM misalkan, yang mudah ditebak oleh orang lain ya. Di sini disebutkan jangan yang gampang-gampang. 1, 2, 3, 4 itu mudah ditebak ya. Atau misalkan pakai nama sendiri itu sangat mudah ditebak. Nah, buat passwordnya cukup panjang. Jangan buat password 4 atau 6 karakter. Buat minimal 8 karakter dan lebih bagus lagi 12 karakter. Lalu Anda membuat passwordnya itu diverse atau berbeda. Contoh, menggunakan huruf besar dan huruf kecil. Ya, Anda misalkan menggunakan sebuah kata dimulai dengan huruf besar atau mungkin di tengahnya ada huruf besar. Bisa juga disisipkan angka, bisa juga disisipkan dengan simbol, misalkan tanda seru atau tanda tanya. Nah, ini akan semakin sulit untuk ditebak. Contohnya di sini ada tulisan ya, strong ya. O-nya itu diganti dengan huruf 0, lalu S-nya itu diganti dengan huruf $, ya, pakai angka. Sehingga akan sulit untuk sulit dihack ya, sulit untuk di-crack, sulit untuk ditebak. Tapi tentu saja juga harus Anda ingat ya, dan password ini harus dalam kurun waktu tertentu itu diganti. Sebulan sekali, mungkin 3 bulan sekali ya, jangan terus saja pakai password itu. Kalau sekali ketahuan nanti bisa berbahaya. Setiap Anda memiliki password sebaiknya bisa dikelola dengan baik. Jangan menggunakan password yang sama untuk setiap login. Ya, tentu saja ini harus membuat pengelolaan yang baik dan jangan sampai lupa. Itu yang pertama, kita membuat password yang kuat dan sulit untuk ditebak. Password itu untuk mengunci ya, mengunci sistem operasi Windows misalkan, atau mungkin mengunci smartphone Anda. Tetapi juga ada beberapa aplikasi yang bisa memperkuat keamanan data. Password bisa masuk misalkan ke sistem operasi di laptop Anda, tetapi folder itu ada yang bisa dikunci dengan memanfaatkan aplikasi tertentu. Contohnya di sini adalah folder lock. Ya, bahkan file itu bisa Anda bantu untuk dienkripsi atau diacak sehingga tidak bisa dibuka oleh orang lain. Jadi kalau misalkan kita masuk ke sebuah sistem operasi ya, sudah masuk menggunakan password, terbuka seakan-akan sebuah lemari terbuka, tapi di dalam lemari itu kan ada folder-folder, ada laci-laci, laci-lacinya itu juga dikunci. Ini misalkan bisa memproteksi Anda jika ada teman yang misalkan mau meminjam
sementara laptop Anda ya, Anda tidak perlu khawatir bahwa data-data pribadi Anda akan diintip-intip karena foldernya juga ternyata dikunci. Ya, itu bisa meningkatkan keamanan dari misalkan laptop Anda. Nah, tadi ada virus, sekarang kita pakai antinya ya, antivirus ya, perangkat lunak antivirus dikenal juga sebagai anti malware ya, adalah perangkat komputer yang digunakan untuk mencegah, mendeteksi dan menghapus malware. Betul namanya antivirus ya, tetapi karena pengembangan tantangan dari malware yang semakin lama semakin banyak, jadi dikembangkan juga untuk berbagai malware ya, Trojan ya, terus worm yang tadi kita sudah bahas. Ini ada beberapa contoh antivirus, merek antivirus yang populer ya. Ada Total Antivirus, ada McAfee, ada FEG ya, ada Kaspersky dan lain-lain. Tetapi kalau Anda juga lihat di sistem operasi Windows, misalkan Windows 10 lah sebagai contoh, itu sudah ada sebetulnya ya antivirusnya. Tapi bisa diperkuat juga oleh antivirus merek-merek yang saya sebutkan barusan, baik yang gratis maupun yang berbayar ya. Yang gratis itu biasanya spesifik untuk antivirus, tetapi yang berbayar itu bukan hanya antivirus tapi juga ke malware yang lain. Sebaiknya sistem operasi ya, apapun itu di laptop Anda sudah dijaga oleh antivirus. Meskipun misalkan kita bisa melihat sistem operasi ada yang sudah memang include antivirusnya ya. Beberapa smartphone sistem operasi Android ya, beberapa merek smartphone itu juga sudah menyediakan. Pastikan Anda dalam kurun waktu tertentu secara teratur men-scan ya, atau memindai ya, file-file yang ada di dalam smartphone Anda atau di dalam laptop Anda. Pastikan bahwa itu sudah bebas virus yang merugikan. Jangan lupa ya, untuk antivirus itu Anda update datanya, data terbarunya, karena yang namanya virus itu pasti ada varian-varian baru, ada virus-virus baru yang mungkin oleh antivirus data sebelumnya itu tidak tertangani. Dengan seringnya diupdate ya, biasanya otomatis ya dari provider antivirusnya, itu akan bisa segera ditangani. Ini contohnya ya, ini adalah FEG ya, antivirus, ini versi gratis. Jadi versi gratis itu melindungi komputer, melindungi web email. Tetapi kalau Anda beli yang berbayarnya, ini fasilitasnya lebih banyak, termasuk melindungi dari hacker ya, orang yang mau menyerang atau mencuri data, lalu melindungi privacy dan melindungi payment atau transaksi ya, transaksi elektronik ya. Di sini disebutkan bisa terlihat ya, ada tombol sederhana untuk melakukan scan. Artinya seluruh file dalam komputer Anda itu akan dipindai, akan di-scan. Ada virusnya atau tidak. Kalau ada, biasanya akan langsung dikarantina atau langsung dihapus, di-delete. Dan pastikan bahwa virus definition atau update virus terbaru itu selalu update yang terbaru ya, untuk memastikan bahwa antivirus itu bisa berjalan dengan baik. Bagaimana kalau kita misalkan pergi ke mall terus menggunakan wifi gratis? Tidak ada salahnya. Tetapi tolong diingat bahwa wifi gratis juga ada beberapa resikonya ya. Salah satunya misalkan yang harus Anda perhatikan adalah jangan sampai Anda melakukan transaksi elektronik ya, e-banking misalkan atau e-commerce menggunakan wifi gratis yang tersedia di cafe atau di mall. Karena keamanannya itu belum tentu secure.
Jangan sampai nanti ada pihak-pihak lain yang tidak bertanggung jawab ikut ngintip dan mengumpulkan data transaksi Anda. Jadi kalau misalkan Anda terpaksa harus melakukan apa itu online banking ya di mall misalkan, pastikan itu menggunakan paket data. Jangan menggunakan WiFi gratis. Baik, itu contoh saja ya. Beberapa mengenai update dan firewall nanti kita akan bahas. Itu waspada ya menggunakan WiFi. Jadi silakan digunakan, tapi untuk melakukan hal-hal yang apa itu tidak berkaitan dengan transaksi. Oke. Kita tadi membahas mengenai ransomware. Kita membahas mengenai misalkan Trojan. Bagaimana kalau filenya terserang, filenya rusak? Baik oleh serangan malware atau mungkin serangan-serangan yang lain. Atau mungkin juga bencana alam atau kecelakaan. Ya. Bagaimana misalkan jika smartphone Anda tidak sengaja masuk selokan, basah, dan tidak bisa digunakan kembali. Lalu datanya bagaimana? Ternyata di sana itu banyak sekali data pribadi Anda dalam bentuk musik, dalam bentuk foto, dan seterusnya. Bagaimana ini bisa diselamatkan? Bagaimana jika laptop Anda misalkan rusak? Bagaimana dengan tugas kuliah Anda? Bagaimana dengan tugas akhir? Apakah saya harus memulai dari awal lagi? Bayangkan ya, betapa sedihnya itu jika Anda sudah sedang buat tugas akhir, sudah dapat ngetik sampai dengan 60, 70, 80 halaman, laptopnya rusak, filenya tidak bisa diakses, dan Anda tidak punya backup, tidak punya cadangan. Betul ya, cadangan itu banyak pilihan ya. Anda bisa menyimpannya dalam flash disk misalkan, Anda bisa menyimpannya dalam external hard disk misalkan, tetapi juga yang lebih murah adalah menggunakan cloud backup. Ya, Anda bisa menggunakan, contohnya adalah Google Drive. File-file yang menurut Anda berharga misalkan untuk kuliah, sebaiknya itu segera di backup. Layanan komutasi awan biasanya disediakan oleh vendor pihak ketiga yang menetapkan biaya layanan berdasarkan skalabilitas, bandwidth, atau jumlah pengguna. Ya nggak apa-apa kita milih yang gratis saja, misalkan dari Google Drive. Jadi pencadangan atau backup dapat diatur agar berjalan sesuai permintaan. Jadi kalaupun data sumbernya itu rusak, Anda masih punya backup. Dibiasakan ya, jangan sampai nanti ada data Anda yang berharga itu rusak karena berbagai sebab ya, baik karena malware misalkan, atau mungkin karena kecelakaan atau bencana. Ini akan sangat merugikan, baik pribadi, apalagi kalau misalkan sebuah perusahaan ya datanya rusak. Waduh, transaksinya bagaimana nih? Ya, bagaimana dengan basis datanya? Apa yang harus dilakukan? Kalau sudah ada backup, itu bisa dengan mudah diperbaiki. Ini ya, contohnya ya, berbagai macam ya, database ya, application, email, file system, dan seterusnya. Ini bisa disimpan di cloud computing. Jika Anda membutuhkan atau terjadi masalah dengan data sumber, Anda bisa dengan mudah mengambil data cadangan atau data backup. Selanjutnya adalah updating. Tadi saya sudah membahas updating untuk antivirus. Sekarang kita bicara updating untuk operating system. Pastikan bahwa operating system, misalkan di sini gambarnya adalah Windows 10 ya, adalah update yang terbaru ya. Biasanya provider atau vendor itu akan memberikan update untuk meningkatkan kenyamanan, meningkatkan keamanan dari sistem operasi tersebut
Ya, bukan hanya urusan untuk layanan saja kepada pengguna, tetapi juga urusan digital security. Ya, kalau misalkan ada celah keamanan, biasanya akan memperbaiki atau ya dalam istilahnya itu menambal atau patch ya, uh, patch application ya, celah-celah yang bisa dieksploitir oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab, sehingga contohnya ya malware itu akan semakin sulit untuk masuk untuk merusak sistem operasi. Jadi Anda tinggal masuk ke search ya, tombol yang sebelah sini. Anda bisa klik Windows Update, terus Anda bisa lihat apakah Windows Anda itu sudah update yang terbaru. Jika belum, ya tinggal klik saja updatingnya. Ya, biasanya nanti untuk menjalankan update terbaru itu minta di restart. Baik, itu untuk updating sistem operasi. Dan selanjutnya adalah firewall. Ya, firewall, ya, dinding api mungkin ya kalau dalam bahasa Indonesianya. Ini adalah aplikasi keamanan jaringan yang memantau dan mengontrol lalu lintas jaringan yang masuk dan keluar berdasarkan aturan keamanan yang telah ditentukan. Firewall itu biasanya menjadi penghalang ya antara jaringan terpercaya dan jaringan yang tidak terpercaya. Maksudnya apa? Aplikasi-aplikasi dalam sebuah jaringan yang mungkin mengandung malware. Ini bisa diidentifikasi oleh firewall. Dapat dari mana firewall? Biasanya firewall itu memang sudah tersedia di dalam sistem operasi. Ini contohnya saya ambil firewall dari Windows 10. Ya, sekali lagi Anda bisa klik search, lalu ketikkan firewall. Pastikan bahwa firewall-nya itu aktif. Itu saja. Dengan diaktifkannya firewall, ya, dia bisa mengidentifikasi mana kira-kira website yang not secure, ya, website yang diduga berbahaya karena mengandung malware misalkan, atau hal-hal yang berbahaya lainnya, dan website yang dianggap sudah secure. Biasanya kalau Anda lihat di browser, misalkan di alamat alamat websitenya, di sebelah kirinya itu ada lambang gembok ya, lambang gembok, itu artinya website tersebut terpercaya. Website tersebut sudah punya sistem keamanan yang baik. Ya, jadi kalaupun Anda akses, Anda aman. Beda misalkan kalau sampai dengan pada saat Anda mengakses sebuah website, itu ada tulisan not secure. Hati-hati, jangan sampai Anda mendownload misalkan file apapun dari website dengan tulisan not secure. Itu berbahaya. Tugas firewall itu adalah mengidentifikasi, ya, lalu juga mencegah jika ternyata ada. Jadi pada saat Anda mau download, ya, akan dicegah, akan diberi peringatan bahwa ini bisa mengandung misalkan malware. Oke, jadi itu adalah hal-hal yang harus Anda ketahui ya. Cukup mudah kalau kita lihat contoh-contohnya. Bagaimana kita bisa meningkatkan digital security. Jadi kalau dari Kemeninfo, tujuan dari keamanan digital ya tentu saja adalah pengamanan perangkat digital tadi ya. Lalu juga ada pengamanan identitas digital ya. Tolong jangan oversharing ya, privasi Anda diumbar sehingga bisa dimanfaatkan. Bagaimana misalkan contohnya ada orang yang baru beli perhiasan yang sangat mahal ya, terus diposting di media sosial.
Tidak lama setelah itu rumahnya kerampokan. Kenapa? Karena ternyata penjahatnya itu memantau kegiatan dari media sosialnya. Dia tahu persis di mana dia tinggal, barang apa yang harus dicari, karena terlalu diumbar di medsos. Itu akan sangat membantu penjahat. Bukan cuma urusan dalam jaringannya, tetapi juga di luar jaringan. Nah, risiko-risiko seperti ini harus bisa diperhitungkan dalam memanfaatkan berbagai platform digital. Termasuk juga misalkan mewaspadai penipuan digital. Jangan terlalu semangat kalau ada dapat email misalkan mendapatkan hadiah ya atau mendapat penawaran yang menurut Anda cukup menggiurkan dan seterusnya. Jangan-jangan isinya itu adalah Trojan. Jangan isinya itu adalah besar kemungkinan malah itu bakalan malware. Lalu Anda memahami rekam jejak digital. Ingat, sekali Anda posting sesuatu di internet, di media sosial, itu meskipun sudah Anda hapus, itu jejaknya masih tetap ada. Bisa dipergunakan oleh orang dengan tujuan yang tidak baik. Dan yang terakhir adalah sebagai masyarakat umum, ya, sebagai orang tua, sebagai kakak mungkin ya, atau mungkin punya ponakan, coba pastikan bahwa anak-anak meskipun mungkin sudah belajar menggunakan berbagai perangkat digital, harus juga mendapat pemahaman bahwa mereka harus dilindungi dari berbagai aspek negatif dunia digital. Oke, baik itu materi kita hari ini. Jadi seperti biasa ya, materinya bisa Anda baca, bisa Anda lihat di blog saya. Baik, terima kasih atas perhatiannya. Kita ketemu lagi di video berikutnya.